Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bersama saya Yuristika Safitri di program kesayangan kita bersama Podcastnya MTS Negeri 1 Muba, menyajikan informasi yang inovatif, edukatif, dan inspiratif. Di bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, tentunya menjadi momen bagi umat muslim untuk meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas ibadahnya. Selaras dengan tema kita kali ini, yaitu produktif perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Tentu saja, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya berpengalaman di bidangnya. Nah, siapa itu? Langsung saja kita kenal dan sapa narasumber kita kali ini, Ustadz Sarno, SPDI MPD. Langsung saja kita sapa ya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitasnya di bulan suci Ramadan ini? Luar biasa menyenangkan. Luar biasa menyenangkan ya. Jadi kalau lihat kondisinya sekarang nih sejuk Pak ya. Tahun ini kita Alhamdulillah banyak hujan. Banyak hujan, banyak rezeki tentunya di balik hujan itu. Nah, sepakat tidak Pak bahwa ada pepatah mengatakan yang namanya pengalaman itu adalah guru terbaik. Betul. Jadi pengalaman itu bisa menjadikan sumber pembelajaran yang paling berharga untuk hidup kita. Ya, betul. Selaras hal itu, bagaimana pengalaman Bapak sendiri dalam membimbing siswa atau di masyarakat tentang meningkatkan ibadah di bulan Ramadan? Pengalaman khusus di bulan Ramadan luar biasa. Ya, kadang menyenangkan, kadang menegangkan. Yang jelas, yang pasti kita harus bersabar karena itu adalah bagian dari ibadah kita juga. Jadi artinya di bulan suci Ramadan ini harus banyak sabar, Pak ya? Ya, betul. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan penuh pembelajaran, terutama untuk keimanan kita. Jadi untuk meningkatkan iman kita juga. Ya. Jadi selama pengalaman Bapak, apa tantangannya dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Tantangan kalau untuk beribadah tidak ada, alhamdulillah. Cuman untuk tadi membimbing memang penuh tantangan. Tantangannya karena terutama anak-anak yang kita hadapi kan berbagai macam latar belakang. Ada yang memang sudah mendapatkan pendidikan dari keluarganya dan ada yang belum. Itulah yang menjadi tantangan terbesar kita sebagai pendidik tentunya. Jadi latar belakang yang berbeda itu yang membuat kita juga kesulitan Pak ya? Sebenarnya bukan kesulitan, tapi lebih tepatnya tantangan tadi. Kita tertantang. Kalau kita hadapi terus, insya Allah akan ada jalan gitu. Bagaimana bisa kita mengatasi hal tersebut, betul, Pak ya? Benar sekali. Nah, tentunya selain di bulan suci Ramadan ini, selain kita berpuasa, tentunya pasti ada aktivitas-aktivitas lain ya. Seperti kita kan, kalau peserta didik itu belajar, kalau kita sendiri masih bekerja, mengajar. Nah, bagaimana Bapak bisa menyeimbangkan kehidupan sehari-hari itu, kegiatan sehari-hari itu dengan perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini? Kita ini dulu ya, kita sesuaikan dulu konsepnya. Jadi kenapa harus disimbangkan? Kenapa tidak kehidupan sehari-hari atau pekerjaan sehari-hari itu jadikan sebagai ibadah? Jadi ibadah itu ada dua macam, Mbak Tika ya. Ya. Jadi ada yang ibadah mahdoh, artinya langsung berhubungan dengan Allah. Itu konsepnya, kaidahnya harus ada perintah dan ada contoh atau panduan khusus dari Allah dan Rasulnya. Contohnya sholat yang ada dalam rukun Islam. Nah, itulah ibadah mahdoh. Namun di luar itu ada ibadah ghair mahdoh, yaitu kehidupan sehari-hari tadi. Bagaimana caranya? Ya, ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, tetapi berhubungan dengan sesama makhluk atau hablum minan nas. Kalau ibadah mahdoh itu hablum minallah, tapi kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah, maka itu juga bagian dari ibadah dan dapat pahala. Nah, ketentuan lain selain niat karena mendapatkan ridho Allah, yaitu harus
sesuai dengan aturan secara umum. Artinya tidak ada aturan atau syariat yang dilanggar. Selagi itu tidak ada syariat yang dilanggar dan kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka itu bagian dari ibadah dan sama dengan mendapatkan pahala sebagaimana ibadah madhah. Nah, tentang keseimbangan dalam ibadah itu tidak ada keseimbangan, tapi yang ada adalah prioritas. Ya prioritas. Mana yang diprioritaskan? Yang wajib. Nah, ibadah madhah itu asal hukumnya mubah, tetapi bisa wajib, bisa sunnah tergantung kondisi di lapangan. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu hukumnya asal hukumnya mubah, bisa wajib, bisa sunnah. Kalau ibadah madhah itu asal hukumnya adalah wajib dan sunnah. Nah, baik madhah, ibadah madhah ataupun ghairu mahdhah, kita dahulukan yang wajib. Bagaimana kalau memang itu bisa dilaksanakan secara bersamaan, kita laksanakan secara bersamaan. Kalau memungkinkan artinya Pak ya, bisa dilakukan secara bersamaan? Bisa, bisa. Contohnya puasa. Puasa itu kan ibadah madhah. Tapi dengan puasa kita tidak terhalang melakukan aktivitas yang lain kan? Karena puasa tidak menghalangi aktivitas yang lain. Puasa itu ada ibadah hati. Nah, jadi sambil puasa kita tetap bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain yang ghairu madhah. Nah, bagaimana kalau ibadah mahdhahnya hukumnya sunnah, sementara ghairu mahdhahnya wajib? Nah, misal pagi di waktu duha itu ada ibadah sholat duha yang kita mungkinkan, itu kan sunnah. Sementara di jam yang sama kita mungkin ada jam ngajar. Nah, jam ngajar itu dapat dari situ karena kita sudah melakukan akad dengan negara untuk melakukan proses pembelajaran mencerdaskan anak bangsa, maka wajar ngajar atau melaksanakan pembelajaran di kelas itu hukumnya wajib. Maka kita dahulukan yang wajib. Nah, setelah pembelajaran selesai, baru kita laksanakan yang sunnah. Nah, gitu. Jadi skalanya adalah skala bukan menyimbangkan, tapi kita ambil skala prioritas. Yang kita prioritaskan adalah yang wajib terlebih dahulu. Lalu bagaimana kalau misalnya semuanya wajib? Ya, kalau ibadahnya semuanya itu wajib. Ya, yang kita lakukan itu wajib. Nah, misalkan gini ya, dalam waktu yang sama kita wajib ngajar, tetapi kita juga ada masuk waktu sholat zuhur di situ. Benar, itu ada kegiatan. Nah, kalau sama-sama wajib, maka kita dahulukan yang mahdhah dulu. Nah, yang ghairu mahdhah kan bisa diatur. Itu masih ada hubungan dengan manusia kan? Ya. Nah, masih berhubungan dengan manusia, nanti bisa diatur. Nah, kita bisa misalkan minta tolong gantikan teman untuk menunggu kelas. Kita selagi kita melaksanakan sholat zuhur misalnya. Seperti kami kaum Adam laki-laki kan dianjurkan untuk sholat di awal waktu dan di tempat adzan dikumandangkan. Nah, gitu. Jadi begitu. Contoh lain misalnya supaya perjelas. Kita materinya dikit aja, tapi perbanyak penjelasannya. Mbak Tika kan sudah punya suami ya. Iya, benar. Nah, sudah punya suami. Jadi di situ ada kewajiban. Hak suami adalah kewajiban istri. Nah, di waktu yang sama suami butuh, tapi di waktu yang sama juga pengen melaksanakan ibadah sunnah, misalkan sholat tahajud. Nah, bagaimana kira-kira? Artinya mengutamakan dulu dengan itu tadi ya, dengan kewajiban kita. Ya, betul ya. Jadi yang wajib dahulu, wajibnya apa? Ya, hak suami adalah kewajiban istri, maka penuhi dulu kewajiban sebagai istri, baru melaksanakan sunnah. Karena tadi. Ya, betul. Karena prinsipnya begini, sunnah itu tidak bisa menggantikan wajib. Sementara kita mengerjakan ibadah sunnah, itu kan belum ada jaminan diterima. Karena untuk diterima sebagai ibadah dapat pahala kan ada SKP, syarat ketentuan berlaku. Apa itu Pak syaratnya? Syaratnya tadi yang pertama harus ikhlas. Yang kedua sesuai dengan ikhlas karena Allah. Artinya kalau tidak karena Allah, maka tidak diterima sebagai ibadah apapun, baik ibadah madhah ataupun ghairu madhah.
Sementara ketika kita meninggalkan kewajiban, itu sudah pasti dosa. Jadi situ rugi kita. Yeah. Nah, gitu. Jadi utamakan yang wajib dulu, baru mengerjakan yang sunnah. Yang sunnah. Nah, gitu. Jadi dengan begitu tidak ada yang terlewatkan, kita bisa produktif tadi. Nah, gitu. Artinya bukan menjaga keseimbangan, tapi lebih tepatnya mengatur prioritasnya, Ya, mana yang prioritas. wajib, mana yang sunnah, Pak. Ya, betul. Nah, tentunya akan ada alasan di balik itu, Pak, ya. Mengapa kita perlu pentingnya meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini, Pak? Apa manfaatnya bagi kaum muslim? Jadi kalau peningkatan bulan Ramadan itu sebenarnya masyarakat itu sudah alami, meningkat dengan sendirinya, karena orang sudah tahu bahwa bulan Ramadan ini pahala itu dilipat gandakan, dan itu sering disampaikan ustadz-ustadz di masjid, musola atau tempat ibadah. Nah, yang jadi tantangan atau permasalahan itu adalah menjaga istiqomah atau kontinuitas dalam menjalankan ibadah. Nah, bagaimana dari awal sampai akhir itu ibadah bisa tetap istiqomah. Yang terjadi kan itu tadi, dari awal dia semangat, masjid tidak muat, tidak muat, tapi lama-kelamaan mengalami kemajuan, kemudian ya kembali seperti awal. Nah, baru seminggu bulan Ramadan penuh itu masjid. Ya, betul. Nah, di akhir itu malah justru sedikit, padahal kalau kita ikut Nabi itu justru yang paling semangat ibadah itu adalah di akhir Ramadan, karena padilahnya lebih tinggi di akhir bulan Ramadan itu. Dan banyak riwayat bahwa malam Lailatul Qadar kan di 10 hari terakhir. Jadi orang banyak mencari itu malam Lailatul Qadar, itu mendapatkan keutamanya ya, bukan malamnya. Kalau malamnya kan otomatis sudah dapat, tapi keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu. Nah, karena malam Lailatul Qadar itu kan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Jadi harusnya begitu, tapi kenyataan di masyarakat kita justru sebaliknya, semakin akhir yang rame itu semakin menurun. Bukan tempat ibadah, tapi tempat perbelanjaan. Sibuk buat kue lah dan lain sebagainya, itu masalahnya. Nah, itu bagaimana kita meningkatkan ya. Nah, kemudian tentunya tadi berkaitan dengan meningkatkan, pasti ada tantangan, kata saya tadi Pak, bahwa biasanya kita yang paling sulit itu berperang dengan diri sendiri, dengan rasa malas. Misalnya sudah sholat tahajud, terus bangun sahur, tentu pola hidup yang berubah pada saat bulan Ramadan. Nah, akan timbul rasa malas. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa malas itu agar tetap produktif di bulan Ramadan, Pak? Ya, produktif di sini artinya tetap ini ya, tetap menghasilkan aktivitas yang bermanfaat, baik ibadah madha atau ghair madha tadi. Ya, jadi merasa malas itu manusiawi, karena ini malas itu rasa manusia. Kita bisa jelaskan menggunakan pendekatan psikologis di sini. Kayak gini, sekarang saya kasih analogi ya. Misalkan ini ada makanan A, rasanya enak. Kemudian ada makanan B, rasanya tidak enak. Mana yang banyak dimakan orang atau banyak dimakan banyak orang? Tentu pasti yang makanan enak. Nah, itu. Nah, dari sini kita bisa tahu. Jadi bagaimana manusia itu mencari yang enak atau yang nikmat atau yang membahagiakan, kan gitu. Nah, itu adalah sifat alami manusia. Nah, misalkan begini. Dan enak bahagia itu tidak hanya fisik ya, tetapi bisa dalam batin atau rohani kita. Jadi bisa saja fisiknya enak, tapi bisa juga batinnya. Nah, yang terkait dengan ibadah itu lebih banyak berkaitan dengan batin atau rohani kita. Misalnya begini, kalau tadi makanan jelas, itu bisa dimaklumi banyak orang. Tetapi yang sulit itu adalah yang kenikmatan batin, ya kan? Orang melahirkan
itu secara fisik dia sakit, betul kan? Tapi kenyataannya kalau kita tanya apakah dia bahagia? Bahagia. Kenapa? Karena ada yang ditunggu di sana, yaitu anak yang dinantikan. Walaupun fisik merasakan sakit, tapi batinnya bahagia. Nah, ini kita bisa jelaskan, bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana ibadah itu rasanya nikmat. Nah, jadi bagaimana kita mengurangi atau mengatasi rasa malas atau membuat semangat ibadah, yaitu ibadah harus menjadi kenikmatan dalam hidup kita. Nah, itu kan menarik itu. Menjadi kenikmatan dalam hidup itu bagaimana Pak? Cara, apalagi kan kalau pada generasi muda nih, sering sekali misalnya dia ketika belajar jadi malas tertidur di kelas, misalnya seperti itu Pak. Ya, betul. Yang akhirnya mengurangi ibadahnya, untuk ibadahnya di bulan Ramadan. Ya. Itu bagaimana Pak? Nah, bagaimana ibadah itu menjadi nikmat, menjadi manis, menjadi lezat. Yang pertama, kenali dan dicintai di tempat mana atau dengan siapa kita ibadah. Artinya kita ibadah itu nyembah siapa, untuk siapa, kan gitu. Kalau kita ibadah kepada Allah, yang pertama kita harus mengenal dan mencintai kepada Allah. Coba Mbak Tika gini, saya analogikan. Kalau seandainya ada orang tidak dikenal, lalu langsung perintah, "Dek, tolong buatkan kopi." Mau nggak? Tentu tidak, kan baru dikenal, belum dikenal. Tidak dikenal kan, tidak dikenal kan. Tapi kondisinya tentu akan berbeda. Bagaimana kalau orang yang tadinya tidak kenal di kemudian hari itu adalah menjadi orang yang mencintai Mbak Tika, menjadi orang yang membahagiakan Mbak Tika, menjadi orang yang memberikan harapan yang besar kepada Mbak Tika. Kira-kira kalau disuruh itu cepat atau lambat? Tentu, pasti kita sangat cepat untuk menanggapi itu. Bahkan bisa jadi tidak disuruh pun menawarkan diri kan. Nah, di situ karena apa? Karena ada cinta di sana. Ya, ada yang pertama kita tahu bahwa itu orang yang baik, yang kedua kita ada rasa cinta dengan orang tersebut, ternyata itu adalah suaminya gitu. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Allah. Nah, hubungan kita dengan Allah itu mengapa mereka terasa berat untuk beribadah? Mengapa mereka merasa susah ibadah? Karena mereka tidak kenal Allah. Mereka tidak cinta Allah gitu lah. Kalau mereka kenal Allah dalam kondisi ekstrim ya, dalam kondisi ekstrim. Orang itu beribadah bahkan tidak minta surga. Tidak minta. Walaupun Allah tetap ngasih gitu ya. Tetapi dia tidak berharap surga. Siapa itu? Tahu enggak? Apa itu Pak? Rasulullah itu beribadah, rajin ibadah, riwayatnya mutawatir, baik riwayat dari sahabat maupun dari Sayyidah Aisyah istrinya menjelaskan bahwa ibadah Rasulullah itu luar biasa. Kalau di rumah disaksikan oleh Sayyidah Aisyah istrinya, dia sudah tidur terbangun melihat Rasulullah masih ibadah, masih sholat. Tidur lagi, terbangun lagi, melihat Rasulullah SAW masih sholat. Sampai 3 kali masih sholat lagi. Gitu. Nah, ibadah Nabi di hadapan sahabat juga sama. Bahkan diriwayatkan sebagian diriwayatkan itu sahabat menyaksikan Nabi sholat malam membaca Al-Quran sampai 5 juz. Itu baru 1 rakaat. Baru 1 rakaat. Bagaimana kalau 6 rakaat, 12 rakaat kira-kira gitu. Nah, kita bayangkan berapa ya. itu, Nah, ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, Rasul itu kan sudah dijamin Allah masuk surga, kenapa ibadah seperti itu?" Jawabannya apa? "Afala akuna abdan syakuro." Apakah tidak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi syukur inilah yang menjadikan kita ringan ibadah. Kenapa? Kenapa kita bersyukur? Karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan ibadah yang kita laksanakan itu nggak sesuai. Masih banyakkan nikmatnya daripada ibadahnya. Nah, kalau dia masih minta surga, nah itu sangat terlalu. Sebagai contoh begini ya, coba Mbak Tika, yang melekat di badannya saja, kira-kira sebelah mata Mbak Tika
Ya. Itu kalau mau dihargai, dinominalkan, berapa harganya? Tidak ternilai, Pak. Nah, mungkin dunia dan seisinya. Karena penting. Ya, artinya baru satu mata itu sudah lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Padahal ada yang lebih penting dari mata. Ya, telinga lebih penting dari mata. Karena orang buta itu masih bisa berfungsi dengan baik asal pendengarannya baik. Dan telinga itu lebih penting dari mata. Ternyata ada yang lebih penting dari mata dan telinga, yaitu akal. Kalau orang sudah gak berakal, sudah gak ada gunanya lagi hidupnya. Nah, begitu. Jadi nikmat Allah itu begitu besar, sehingga walaupun Allah menjanjikan surga, tapi dia ibadah malu kalau minta surga. Karena apa? Karena belum sesuai dengan nikmatnya. Nah, jadi dia tuh dalam posisi ini, dia sudah nggak mempertimbangkan lagi, saya kok tidak punya mobil, kok tetangga saya, kawan saya punya mobil. Enggak, dia sibuk mensyukuri nikmat Allah yang tak ternilai itu. Jadi Allah memang sudah dari awal sudah bilang, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan menghitung. Yang lekat baik. Nah, gitu. Jadi di sini. Nah, kalau orang sudah sadar ini, sudah kenal ini, maka ibadah menjadi ringan. Mengapa mereka yang berat merasa bahwa mereka belum dekat dengan Allah, belum kenal Allah, belum tahu bahwa Allah itu cinta banget, ya, cinta banget pada kita. Buktinya Allah cinta banget, apapun yang menjadi kebutuhan kita dipenuhi, bahkan kita tidak minta pun dipenuhi. Ya, yang tidak melekat misalkan udara. Coba udara itu kita setiap detik kita menghirup. Nah, kalau dinominalkan dari lahir sampai sekarang berapa triliun coba kita menghabiskan udara? Gitu. Ternilai itu, Pak. Ya. Gitu. Benar. Nah, ini tadi kalau melihat tadi jawaban dari Bapak tadi bahwa untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah itu terhadap khususnya anak-anak atau generasi muda saat ini perlunya kesadaran ya Pak ya. Yeah. Nah, sebenarnya untuk lingkungan keluarga sendiri bagaimana caranya agar bisa membiasakan itu agar anak tetap produktif di bulan Ramadan untuk lingkungan keluarga, Pak? Terkait dengan cinta ya, yeah. Cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah, untuk menemukan cinta kepada Allah itu. Ya, nah. Jadi cinta kepada Allah atau kenal Allah dalam bahasa tauhidnya ma'rifatullah itu memang harus dikenal dimulai dari keluarga. Nah, keluarganya memang harus keluarga yang Islami atau religius. Jadi itu bisa dikenalkan melalui kehidupan sehari-hari. Misalnya dia makan buah. Nah, ini ada buah. Ini ada buah jeruk. Ini rasanya asam. Ini rasanya manis. Padahal ini satu batang atau satu jenis jeruk. Kenapa kok bisa asam bisa manis? Nah, kita berpikir dan itu diajarkan Al-Quran. Nah, mungkin anak akan kesulitan. Nah, ketika kesulitan kita masuk di situ. Nah, inilah kekuasaan Allah. Allah bisa membuat asam, bisa membuat manis dalam tanah yang sama, dalam batang yang sama. Selain Allah nggak bisa, nak. Teknologi secanggih apapun nggak akan bisa membuat ini. Nah, ini melalui sini. Jadi tauhid yang efektif itu dikenalkan melalui keluarga. Contoh lain misalkan, kita jalan-jalan melihat sungai misalkan. Yang kita di Sekayu kan yang paling dekat sungai. Coba, siapa yang bisa menggali sungai, bentuk sungai seperti itu? Ada nggak teknologi yang bisa menggali seperti itu? Tidak. Nah, kalau tidak berarti yang bisa membuat sungai itu adalah yang Maha Kuasa. Siapa yang Allah? Berarti Allah. Masuk di sana. Nah, kalau dari awal memang sudah masuk, maka kita di madrasah atau di institusi pendidikan, lembaga pendidikan akan lebih mudah. Nah. Kaitannya dengan madrasah, Pak ya. Di bulan Ramadan ini tentu setiap sekolah atau setiap madrasah punya cara yang berbeda untuk menerapkan siswa lebih produktif di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya menurut Bapak sendiri bagaimana di sisi satu sekolah atau madrasah agar bisa lebih produktif siswanya dalam beribadah di bulan Ramadan? Ya, beribadah terkait dengan cinta tadi ya. Ya. Karena itu masih banyak step-stepnya atau langkah-langkahnya untuk menumbuhkan atau membuat semangat beribadah ya. Selain cinta itu baru satu, masih banyak yang lain. Jadi terkait dengan cinta atau ma'rifatullah, tentunya madrasah harus mengajarkan tauhid.
atau sekolah harus mengajarkan tauhid. Nah, makanya kalau di madrasah itu ada pelajaran akidah akhlak. Ya. Tapi kalau di sekolah umum yang bukan sekolah Islam atau madrasah, kan pelajaran itu agama itu digabung. Nah itu masalahnya. Nah khusus di bulan Ramadan itu ini sangat berarti, terutama bagi sekolah-sekolah di luar madrasah ya. Itu karena lebih banyak pembelajaran agamanya dibanding pelajaran yang lain. Ya itu dimanfaatkan dengan baik. Tentunya tadi agak diperdalam pelajaran tauhidnya atau materi tauhidnya agar bisa kenal gitu, kenal Allah atau marifatullah. Itu yang pertama. Bentuk-bentuk pelajaran tauhid itu seperti apa, Pak? Misalnya kan kita lihat apakah tadarusan setiap pagi, kemudian tadarus bersama tadi, kemudian sholat berjamaah, itu apakah termasuk ke dalam sholat? Kalau itu pembiasaan ya. Kalau tauhid itu lebih mengerucut ke bagaimana ma'rifatullah, mengenalkan Allah. Nah tadi yang di tempat kita disampaikan sifat Allah, ya, sifat wajib bagi Allah itu pelajaran tauhid. Tapi intinya memang harus ada pelajaran atau materi khusus akidah yang mengenalkan Allah di situ. Ya bisa saja di tadarusan dan sebagainya untuk mengkondisikan agar lebih dekat dengan rasa-rasa agama gitu ya. Lebih produktif dibanding bulan lain. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana, ini pertanyaan besarnya kan, bagaimana membuat ibadah itu semangat atau manis atau nikmat tadi ya. Jadi orang itu akan melakukan banyak atau mengulangi pekerjaan kalau terasa nikmat, apapun itu, termasuk ibadah. Nah yang kedua, niatnya harus karena Allah. Kalau dia di awal tadi niat karena Allah itu untuk memposisikan aktivitas itu agar menjadi ibadah, menjadi syarat diterimanya ibadah. Kalau niat di sini beda. Niat di sini adalah untuk menguatkan kemauan sehingga aktivitas ibadah atau ibadah itu bisa lebih nikmat. Nah, karena pekerjaan tanpa niat atau niatnya nggak benar, itu nggak akan terasa nikmat. Kembali lagi akan ada rasanya malas. Ya betul. Kenapa malas? Karena tidak ada rasanya, rasa nikmat. Jadi ibadah itu harus nikmat, ya, harus rasa nikmat. Dan nikmat itu, nikmatnya ibadah itu nggak bisa dideskripsikan secara kata-kata, nggak bisa. Kalau mau merasakan ya harus mengalami. Nah, nggak bisa dideskripsikan. Nah, misalnya gini ya, Mbak Tika antara sebelum nikah dengan sudah nikah, tahu nggak rasanya orang nikah itu sebelum nikah? Belum. Nggak tahu kan? Hanya membayangkan saja kan? Iya. Tapi setelah nikah, apakah rasanya sama dengan bayangan tadi? Ya tentu kan beda. Ya, beda. Tentu beda ya. Tidak sama dengan bayangan ya, karena itu baru bayangan. Rasa nikmatnya tentu lebih nikmat daripada yang dibayangkan gitu loh. Nah demikian juga nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah itu nggak bisa dideskripsikan. Nah, di sini hanya bukti dan gambaran umum saja ya. Tadi saya katakan bahwa orang itu melakukan ibadah karena nikmat, maka dia akan melakukan yang banyak sebagaimana Rasulullah tadi. Ternyata yang melakukan ibadah secara ekstrim itu tidak hanya Rasulullah. Sekarang pun ada. Yang sudah viral kemarin kita lihat di media sosial, misalnya sholat tarawih sampai 8 jam, menghatamkan 30 juz Al-Quran. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya itu tadi, harus ada nikmat di sana. Tapi kan tidak semua orang sampai ke sana rasanya gitu. Bagi mereka yang merasakan nikmat ya santai aja. Memang fisiknya capek, tapi perasaan batin mengalahkan rasa fisik tadi. Ya gitu. Jadi harus timbul rasa nikmat. Nah, yang kedua adalah
ada niat yang kuat ya. Niat yang kuat ini untuk menguatkan ibadah, untuk membuat semangat ibadah. Nah, contoh lain begini. Saya kalau naik kendaraan ke Palembang, dari Sekayu ke Palembang, itu waktu tempuhnya paling cepat 2 jam. Ya paling cepat 2 jam. Kalau tidak macet. Kalau tidak macet. Itu kalau siang kondisi cahaya cukup enak. Tapi kalau malam dalam kondisi hujan malam itu luar biasa. Kalau nggak ada niat, males. Tapi karena ada niat, ya kita jalani. Nah, kita jalani. Nah, itulah pentingnya niat. Dan niat itu harus apa? Harus sesuai dengan harus ikhlas. Niatnya harus karena Allah. Karena hanya semata-mata kepada Allah. Ya, kalau ada niat selain Allah, itu pasti masalah. Nah, masalah. Iya, misalkan Pak itu Pak, kalau niatnya di bulan Ramadan itu, misalnya kalau puasa hanya untuk diet, gimana Pak? Itu masalah. Masalah. Banyak bukti orang diet gagal, bahkan bermasalah dietnya. Karena niat puasa dengan niat bukan puasa, itu beda efek di tubuhnya. Kalau kita niat puasa misalkan, ada ibarat tubuh kita itu ada setelannya. Maka tubuh kita akan menggunakan mode, kalau ibarat baterai itu hemat daya. Jadi lapar memang, tapi efek di tubuh beda antara lapar puasa dengan laparnya tidak puasa atau dia tadi. Kalau kita lapar puasa itu tidak berefek negatif pada tubuh kita. Tapi kalau laparnya tidak puasa, masalah. Kenapa? Karena beda mode, beda setelan. Nah, kalau kita puasa, itu setelannya kita menggunakan ibaratkan handphone, kita menggunakan setelan mode hemat, maka nggak ada masalah. Jadi di sistem tubuh kita nanti akan ada tumpukan-tumpukan lemak yang itu bisa dibakar jadi energi. Memang terasa lapar, tapi nggak ada masih tetap bertenaga, kuat masih. Kalaupun otak kita capek, di refresh aja. Ya di refresh aja. Misalkan gitu tidur sebentar, sekedar setengah jam atau 10 menit, nanti kita refresh lagi. Nanti akan kuat. Nah, ini niat ya. Jadi niat ini yang akan menguatkan atau membuat semangat kita untuk beribadah. Tentunya niat yang benar ya. Nah, niat yang benar, tidak benar, itu bukan saja tidak sah, tetapi juga merusak sistem. Ya, merusak sistem. Kalau di dalam tubuh kita itu, tubuh kita yang rusak, kalau niatnya nggak benar. Kalau dalam organisasi itu bisa merusak sistem organisasi. Misalnya di sini kita untuk melakukan sesuatu pengen viral atau pengen dikenal atau pengen dikatakan orang baik. Itu kalaupun terjadinya itu hanya seketika saja. Ketika orang sudah tidak lagi memberikan perhatian, aktivitas itu akan stop dengan sendirinya. Nah, karena bahwa niatnya tidak tulus tadi. Gitu. Jadi tadi dari penjelasan Bapak tadi artinya banyak ibadah yang bisa kita lakukan Pak ya. Nah tentunya akan ada manajemen waktunya. Bagaimana cara mengaturnya? Misalnya kan kalau di bulan Ramadan itu tadarus tadi saya sebutkan, contohnya program Kementerian Agama kemarin 350.000 kali untuk hatam Quran. Ya. Nah bagaimana kalau untuk kita sendiri untuk membiasakan itu? Tipsnya apa Pak? Bisa hatam dalam 1 bulan Ramadan itu? Tipsnya yang penting kalau manajemen waktu itu kan kita ngatur waktunya. Kita atur, misalnya kita kan kalau orang sholat itu sudah diatur Allah waktunya 5 kali. Kalau mau hatam sekali dalam 1 bulan misalnya, berarti 30 juz. Ya, 30 juz itu dibagi 30 kan per hari 1 juz. Ya kan? Per hari 1 juz. 1 juz itu kalau Quran standar ada 20 halaman. Nah, 20 halaman dibagi 5. Berapa itu? Berarti kira-kira 4 ya. 4 halaman. 4 halaman dalam 5 kali. Bisa kita baca
Yang kalau belum hafal bisa baca sebelum sholat dan sesudah sholat, atau sebelum sholat semuanya atau sudah sholat semuanya. Yang jelas setiap sholat itu membaca 4 halaman. Kalau 4 halaman kan nggak berat. Paling berapa? Kalau 1 halaman hanya sekitar, kalau lancar hanya sekitar 2 menit. Kalau 4 halaman berarti sekitar 8-10 menit. Artinya tidak berat. Kalau hanya 10 menit kita alokasikan untuk membaca Al-Quran sebelum atau sesudah sholat. Cuman yang jadi berat itu bukan ngaturnya sebenarnya, tetapi kita menepati aturan kita sendiri. Nah, artinya tetap konsisten terhadap aturan kita. Nah, kadang-kadang satu hari kita konsisten, tapi begitu berjalan beberapa hari kita sudah kendor lagi. Nah, itu harus konsisten. Nah, konsisten atau istiqomah. Makanya Sayyidina Ali itu kan bilang, al istiqomatu khairu min alfi karamah. Nah, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kuncinya istiqomah tadi ya. Nah, tadi terkait dengan nikmatnya ibadah, sebenarnya masih ada lagi kita tambahkan. Selain tadi yang pertama, kenal dan cintai Allah, yang kedua niat yang tulus karena Allah, dan yang ketiga ketahui fadilahnya. Jadi setiap ibadah pasti punya fadilah masing-masing. Nah, misalnya tadi baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu punya fadilah. Dengan kita membaca atau mengetahui fadilahnya, maka kita akan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan itu. Fadilah ini keutamaan, Pak? Ya, keutamaan. Fadilah atau keutamaan, atau janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang melakukannya. Nah, itu fadilah atau keutamanya tadi. Contoh lain misalnya tadi baca Quran. Nah, fadilah apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sering dialami wanita itu adalah melayani suami. Melayani suami itu jangan pakai nafsu. Boleh pakai nafsu, tetapi harus karena ada lilahnya. Nah, lilahnya. Nah, ternyata melayani suami itu pahalanya sangat besar. Ya, ngobrol, Mbak Tika ngobrol dengan suami, ngobrol aja, itu bukan yang lain-lain. Itu bahkan kata lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Itu fadilahnya. Nah, dengan begitu kita akan terasa nikmat karena kita ada yang kita harapkan dari Allah, dari apa yang kita kerjakan tersebut. Jadi kenali fadilahnya. Dengan kenal fadilahnya kita akan termotivasi. Jadi untuk manajemen waktu tadi, kalau untuk yang baca Quran tadi 4 halaman, Pak ya? Ya, satu kali. Nah, jadi insya Allah kalau dalam waktu 1 bulan Ramadan itu bisa hatam Quran. Bisa. Terutama untuk laki-laki. Iya, benar sekali Pak ya. Jadi artinya manajemen waktu juga penting, kemudian niat karena Allah itu juga penting. Nah, sebenarnya ada Pak pesan atau motivasi bagi para pendengar untuk agar tetap produktif di dalam bulan Ramadan ini dalam beribadah? Pesannya kepada para pemirsa semua, terutama Krimosa, anak-anakku yang masih di bangku sekolah. Jadi agar termotivasi dan tetap semangat dalam ibadah, dan bahkan nanti kita bisa menjaganya sesudah Ramadan, itu tadi, jadikan ibadah itu sebagai kenikmatan. Nah, jangan beban. Nah, selanjutnya ini kalau ibadah itu nikmat, maka orang akan terus melakukannya. Ya, tadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa tadi? Langkahnya kenali dan cintai Allah. Kemudian yang kedua niat yang tulus karena Allah. Yang ketiga kenali fadilahnya. Nah, yang keempat sekarang. Yang keempat, jadikan ibadah sebagai kebutuhan. Apakah kita butuh ibadah? Iya. Yang kalaupun itu Allah memerintahkan kita ibadah, sebenarnya yang sangat butuh terhadap ibadah kita sendiri. Allah nggak butuh ibadah kita. Kenapa? Karena Allah sudah punya semua, sementara kita butuh Allah ya. Nah, dengan ibadah
kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan gitu. Nah, kalaupun Allah itu menyuruh kita, itu karena ingin memberi. Ya, analoginya begini. Kalau kita sebagai guru, nak kerjakan ini, sebenarnya dalam hati kita, karena kita ingin memberi nilai kepada dia kan, gitu. Jadi kita menyuruh dia mengerjakan, itu karena kita ingin memberikan sesuatu. Nah, Allah itu lebih dari itu. Allah itu menyuruh karena ingin kita hambanya itu baik. Jadi semua ibadah itu adalah berproses menjadi baik. Ya. Nah, dengan baik, kalau layak nanti Allah akan tempatkan di tempat yang mulia, yaitu surga. Nah, gitu. Nah, kita butuh surganya Allah. Nah, jadi yang keempat langkahnya adalah jadikan ibadah sebagai kebutuhan. Kalau ibadah sudah menjadi kebutuhan, maka ibadah itu akan terasa nikmat. Kalau terasa nikmat, maka akan ringan kita mengerjakan. Itu yang keempat ya. Yang kelima, paksakan. Nah, biasakan. Nah, tadi ya, Bang, dipaksakan. Memang awalnya berat, tapi kalau kita biasakan, lama-lama akan terbiasa, nggak lagi terasa berat. Ya. Orang Jawa itu punya pepatah, witing tresno jalaran saka kulino. Nah, jadi mungkin di awal kita terasa benci dengan seseorang itu, tapi karena lama-kelamaan berhubung terus, akhirnya rasa cinta itu tumbuh. Demikian juga kita mungkin makan suatu buah yang belum nggak pernah kita makan, kita nggak terasa enak. Istri saya dulu ketika makan durian pertama kali di Palembang, nggak doyan saya. Nah, sekarang dia yang paling suka malah. Nah, itu karena kebiasaan, dia biasakan. Terakhir, cukup ya, terakhir. Jadi yang terakhir, kalau dipaksakan masih berat, mungkin ada masalah. Masalahnya apa? Dosa. Kita itu semakin banyak dosa, maka akan semakin mengurangi rasa nikmatnya ibadah. Karena antara dosa dan taat itu dua hal yang berbeda, berlawanan. Semakin kita berdosa, maka ibadah semakin tidak nyaman ya. Nah, maka kalau mau merasakan nikmatnya ibadah, maka jauhi dosa. Kalau punya dosa, ya tobat. Nah, tobat, sholat tobat atau banyak istighfar. Nah, kalau kita sudah banyak istighfar, maka insya Allah ibadah itu menjadi nikmat. Kalau ibadah menjadi nikmat, maka insya Allah akan ringan. Kalau ibadah sudah terasa ringan, maka akan terjaga kontinuitas atau keistimewaan dalam ibadah. Nah, begitu. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya dan pengetahuannya hari ini sangat bermanfaat sekali tentang tetap produktif di bulan Ramadan. Jadi untuk sobat Podcastma dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan tayangan kita di Podcastma, dan terima kasih juga pada narasumber kita Ustadz Sarno SPD MPD tentunya yang sudah memberikan pembelajaran sangat berharga untuk kita semua, bahwa bagaimana caranya untuk tetap produktif di bulan Ramadan. Niatkan dan target, kemudian juga harus tekad yang bulat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan fadilahnya di dalam bulan Ramadan ini. Nah, terima kasih. Saya Yuristika Santri izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.